Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayana Fazira dari program studi Tadris Biologi 2 ingin menyampaikan hasil ujian akhir semester praktikum genetika saya. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang pertama, soal nomor 1, yaitu dimana sebutkan judul dan tujuan praktikum yang pertama. Adapun judul praktikum yang pertama yaitu pengamatan fase pembelahan mitosis bawang merah dengan metode squash. Soal yang kedua, jelaskan prosedur kerja praktikum 1. Prosedur kerja praktikum 1 yaitu yang pertama, potonglah ujung akar bawang merah. Kemudian, secukupnya saja menggunakan cutter. Letakkan akar yang telah dipotong ke atas petri dish. Langkah yang ketiga, ambil sel 1-2 tetes menggunakan pipet tetes. Yang keempat, diamkan selama 1-2 menit atau sampai ujung akar benar-benar lunak. Yang kelima, teteskan larutan HCl pada ujung akar bawang merah. Hal ini berfungsi agar melunakkan sel-sel yang ada pada ujung akar bawang merah. Yang keenam, berilah larutan safranin yang akan memberikan warna merah pada preparat. Yang ketujuh, lalu pindahkan preparatnya menggunakan kuas. Beri larutan safranin 1-2 tetes atau secukupnya. Yang kedelapan, tunggu 1-2 menit hingga larutan menyerap sampai ke dalam sel-sel akar bawang merah. Soal yang ketiga, apa fungsi fiksasi dan meserasi dalam pembuatan preparat akar bawang merah dalam percobaan praktikum 1? Nah, fungsi dari fiksasi dan meserasi dalam pembuatan preparat akar bawang merah dalam percobaan praktikum 1 adalah fiksasi dalam pembuatan preparat akar bawang merah untuk mempertahankan struktur sel atau jaringan tumbuhan atau hewan yang dijadikan objek dalam pembuatan preparat, dan juga agar pemotongan dan proses pertunasan pada akar bawang merah dapat berjalan sesuai dengan fase mitosis. Sedangkan fungsi meserasi dalam pembuatan preparat akar bawang merah fungsinya yaitu sebagai penentuan keragaman dan tingkat ploidi suatu jenis tumbuhan, serta juga akar bawang merah dapat melakukan pembelahan secara mitosis. Untuk soal yang keempat, bagaimana hasil pengamatan sel ujung akar bawang merah pada video praktikum yang ditampilkan? Nah, pada hasil pengamatan video terdapat 2 fase mitosis, yaitu yang pertama profase berbentuk seperti gelondong-gelondong berwarna merah. Yang kedua, profase terjadi pergeseran kromosom ke kutub yang berlawanan. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat 2 fase mitosis, yakni profase di mana tempat gelondong-gelondong di tengah yang berwarna merah. Yang kedua, fase anafase terbentuk benang spindle dan pergeseran sentral ke kutub arah utara, yang kemudian anafase ini terjadi pergeseran ke kutub yang berlawanan. Selanjutnya terdapat membran sel yang memanjang. Selanjutnya soal yang kelima, sebutkan judul dan tujuan praktikum 2. Adapun judul dan tujuan praktikum 2 yaitu variasi pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan tujuannya yang pertama menjelaskan tipe-tipe keragaman pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, membuat cakram genetika. Soal ke-6, hasil pengamatan karakter pada tumbuhan dan hewan yang kami amati. Berdasarkan analisis dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dari berbagai hewan dan tumbuhan yang telah diteliti, didapatkan berbagai macam variasi setiap spesiesnya. Spesies yang diamati antara lain bunga mawar, ayam, dan kucing kampung. Keanekaragaman yang diamati yaitu tumbuhan dan hewan dalam tingkat genus dan spesies, dan bahwa adanya variasi sifat pada ayam diantaranya warna bulu, bentuk atau tipe jengger, dan ukuran tubuhnya berbeda pada masing-masing individu. Perbedaan ini dapat terjadi oleh faktor genetik serta faktor lingkungan.
Nah, pada tumbuhan, pengamatan bunga mawar adalah majemuk yang terkumpul atas benang dan putik. Bunga pada tanaman ini memiliki bentuk seperti bulat, tetapi memiliki lapisan-lapisan bunga. Bunga pada tanaman ini memiliki warna yang bervariasi dan beragam, mulai dari warna putih, merah, dan juga kekuningan. Bunga ini adalah salah satu tempat penyerbukan dan pembuahan yang terjadi penyatuan antara benang, sari, dan putik hingga dan membentuk bakal biji. Biji pada bunga mawar ini terdapat di bagian bunga sehingga tidak tampak jelas jika melihatnya dari jauhan. Biji tanaman ini dilindungi oleh buah yang membungkus biji. Biji pada tanaman ini memiliki bentuk bulat, oval, memanjang, berukuran sangat kecil, memiliki warna kecoklatan hingga kehitaman serta di bagian dalamnya berwarna keputihan dan kecoklatan. Sedangkan pada hewan, pada pengamatan pada hewan yang telah diamati, ayam dan kucing, saya melakukan dengan membandingkan 3 jenis hewan, yaitu ayam, kucing, dan di mana ayam itu terdiri dari 3 jenis. Berdasarkan hasil pengamatan, pada keanekaragaman ayam menunjukkan bahwa warna bulu ayam jantan berwarna, sedangkan ayam betina ada yang berwarna dan tidak berwarna. Corak pada ayam kampung jantan bertipe lurik dan Columbia dengan kerlip bulu dominan emas. Corak pada ayam betina tipe lurik polos. Sedangkan pada kucing, hasil pengamatan dapat dilihat bahwa kucing kampung memiliki perbedaan yang sangat mencolok pada warna rambut, ukuran badan, dan bentuk kepalanya berbeda yang sangat mencolok. Tersebut menunjukkan keanekaragaman pada kucing. Sekian jawaban dari nomor 6. Soal yang ketujuh, jika terdapat perbedaan pada karakter yang kami amati, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, jika terdapat perbedaan karakter, hal tersebut dapat terjadi karena faktor genetik atau faktor lingkungan. Faktor genetik yang berinteraksi dengan lingkungan akan memunculkan sifat dan fenotip yang berbeda dari tiap praktikum, variasi sifat pada baik hewan maupun tumbuhan. Pada setiap individu ataupun pada spesies yang memiliki suatu perbedaan yang menyebabkan adanya variasi atau keanekaragaman, seperti variasi pada panjang dan lebar daun, seperti adanya variasi warna ataupun corak seperti pada bulu ayam dan kucing, dan dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga lingkungan. Soal yang ke-8 atau soal yang terakhir, yaitu kesimpulan dari hasil praktikum cakram genetika. Nah, kesimpulan dari hasil praktikum cakram genetika adalah bahwasannya cakram genetika dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengetahui variasi atau keanekaragaman sifat pada manusia. Variasi merupakan keanekaragaman dalam suatu spesies. Variasi gen pada tingkat spesies dapat terlihat dari adanya variasi fenotip pada setiap individu. Fenotip dipengaruhi oleh genotip dan lingkungan. Terdapat beberapa variasi genetik pada manusia. 6 sifat genetik yang dibandingkan adalah jenis kelamin, daun telinga, lipatan lidah, bentuk rambut, dan juga ibu jari, serta golongan darah dan jenis kelamin. Cakram genetika juga merupakan alat yang digunakan untuk memudahkan dalam pembacaan sifat fenotip. Angka indeks genetika seseorang yang memiliki indeks genetika yang sama memiliki kemiripan sifat morfologi dan juga fenotipnya. Baiklah, sekian hasil dari UAS atau ujian akhir semester praktikum genetika saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.